Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Piti Dinda Hazet. Di video kali ini kita akan membahas soal TKP untuk persiapan ujian CPNS tahun 2023. Jadi, SKD CPNS ini terdiri dari 3, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Itulah mengapa pentingnya kita juga belajar TKP. Jadi, TKP ini adalah tes karakteristik pribadi. TKP ini tidak ada poin 0 ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu memperoleh poin 5. Jawaban yang tepat itu memperoleh poin 4. Di bawahnya memperoleh poin 3. Jawaban di bawahnya lagi memperoleh poin 2. Dan jawaban yang kurang tepat itu memperoleh poin 1. Jadi tidak ada poin 0. Jika teman-teman terburu-buru, silakan jawab tebak aja daripada tidak menjawab sama sekali, karena tidak ada pengurangan poin. Namun sebisa mungkin kita harus berusaha memberikan jawaban yang paling tepat untuk mendapatkan skor yang maksimal. Oke, langsung aja. Soal nomor 1. Saat Anda dan teman Anda sedang melakukan pelayanan, tiba-tiba seorang ibu marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi teman Anda sampai menyakiti hatinya. Sikap Anda adalah, jadi yang ditanya di sini adalah sikap kita ya, bukan sikap ibunya dan bukan sikap teman kita. Tapi sikap kita yang ditanya. Lihat optionnya. A. Diam saja karena tidak ada urusan dengan saya. Ini sudah pasti salah ya teman-teman. Karena kita juga harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Memiliki rasa empati terhadap apa yang sedang terjadi. Ini kita silang aja karena ini salah. Kemudian yang B, menenangkan ibu itu, lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik. Ini kita simpan dulu jawabannya karena ini lumayan ya. Ada kata menenangkan. Jadi kalau ada orang yang marah-marah itu harus ditenangkan dulu. Kemudian di sini juga ada solusi. Setelah menenangkan, dia mengarahkan ke bagian yang tepat. Di sini bagian pelayanan. Ini kita simpan dulu ya teman-teman. Kemudian C, menenangkan ibu itu sambil menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya menyakiti hati teman Anda. Di sini menenangkannya oke, tetapi masih kurang tepat ya, karena sebenarnya ibu itu sudah tahu tindakannya itu pasti akan menyakiti hati orang lain. Ini kita silang aja. Yang D, menenangkan ibu itu dan meminta maaf. Ini juga lumayan ya teman-teman, jadi kita simpan aja dulu jawabannya. Karena menenangkan dan meminta maaf. Yang terakhir, E, marah dan mengajak teman Anda untuk tidak melayani ibu itu. Ini sudah pasti salah ya teman-teman. Karena sebagai pelayan publik, kita tidak boleh marah-marah dan kita harus bersikap profesional. Nah, jadi jawaban yang disimpan ini tadi ada B dan D. Sekarang kita pilih yang paling tepat. Yang D, menenangkan ibu itu dan meminta maaf. Ini hanya menenangkan dan meminta maaf. Tidak ada memberikan solusi lain. Sementara yang B, menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang B ya teman-teman, karena dia ada memberikan solusi. Soal nomor 2.
Saat saya sedang melakukan pelayanan di kantor, teman masa kecil saya datang dengan tiba-tiba. Saya sudah lama tidak berjumpa dengannya dan tampaknya dia ingin bercerita banyak dengan saya. Nah di sini juga ditanya sikap kita. Ketika bertemu teman masa lalu di tempat kerja. Lihat optionnya. A. Meminta teman kantor saya untuk menggantikan tugas saya karena saya ingin bertemu teman saya. Ini rasanya kurang profesional ya. Meminta orang lain untuk menggantikan tugas kita untuk kepentingan pribadi, menemui teman tadi. Ini kurang tepat ya teman-teman, kita silang aja. B. Meminta izin atasan supaya saya bisa menemui teman saya tersebut. Ini bolehlah karena meminta izin. Cuman masih kurang tepat teman-teman. Tapi kita simpan aja dulu. C. Meminta teman saya tersebut menunggu sebentar. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Menunggunya itu sampai kapan? Sementara kan kita masih harus tetap bekerja. Ini kita silang aja ya. D. Menutup pelayanan sebentar untuk menemui teman saya tersebut. Ini sudah pasti tidak tepat. Karena kita tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara. Masa kita harus menutup pelayanan hanya untuk bertemu teman? Bertemu teman itu kan kepentingan pribadi. Jadi ini tidak boleh ya teman-teman. Yang E. Meminta izin atasan untuk menemui teman saya sebentar, lalu melanjutkan pekerjaan. Ini tepat. Meminta izin untuk menemui teman sebentar. Jadi di sini dijelaskan waktunya itu hanya sebentar kita menemui teman tadi. Setelah itu kita melanjutkan pekerjaan. Nah, kita lihat jawaban yang telah kita simpan tadi. Yang B. Meminta izin atasan supaya saya bisa menemui teman saya tersebut. Jawaban B dibandingkan dengan jawaban E, ini lebih tepat jawaban E. Yang E lebih lengkap, karena ada keterangan meminta izin untuk menemui teman sebentar, lalu melanjutkan pekerjaan. Jadi di sini dia tidak menelantarkan pekerjaannya, dia hanya meminta izin sebentar. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Menurut saya E ini memperoleh poin 5. Dan yang B tadi poin 4. Yang C poin 3. Yang A poinnya 2. Dan D poinnya 1. Soal selanjutnya, nomor 3, seorang pelanggan ingin mengurus sesuatu dengan waktu yang cepat. Teman Anda kelelahan dan butuh istirahat, sementara Anda masih ada tugas yang belum selesai. Tolong cermati, di sini temannya kelelahan, namun kita masih ada tugas yang belum selesai. Tugas, bagaimanapun tugas itu harus bertanggung jawab kita menyelesaikannya. Nah, kita lihat dulu optionnya. A. Menggantikan teman Anda dengan mengurusi kepentingan pelanggan tersebut. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena tugas kita belum selesai. Kita harus bertanggung jawab atas tugas kita dahulu, baru membantu orang lain. B. Melanjutkan tugas teman yang kelelahan.
supaya kantor tidak terbengkalai. Ini juga kurang tepat karena kita tidak boleh mengabaikan tugas kita. Kita harus menyelesaikan tugas kita terlebih dahulu, baru membantu orang lain. C. Melapor ke atasan untuk meminta petunjuk. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena seharusnya kita tuh sigap untuk bertindak dalam situasi apapun. Tapi ini kita simpan dulu jawabannya. D. Melayani dengan tenang, sabar walau bukan tugas Anda. Yang D ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena menyelesaikan tugas orang lain namun tidak menyelesaikan tugas sendiri, itu nggak boleh. Kita harus tetap bertanggung jawab penuh atas tugas kita pribadi, baru membantu orang lain. Yang E. Menyelesaikan tugas Anda sampai selesai. Nah, di sini ada kata tugas sampai selesai. Baru membantu teman yang kelelahan. Nah, ini dia jawaban yang paling tepat. Setelah kita memenuhi tanggung jawab kita terhadap tugas yang diberikan kepada kita, baru kita membantu orang lain. Jadi yang C ini kita silang aja ya, karena sudah menemukan jawaban yang lebih tepat, yaitu E. Nomor 4, sebagai pelayan masyarakat, hal yang saya lakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja saya adalah di sini sebagai pelayan masyarakat. Jadi memang benar ASN itu adalah pelayan masyarakat atau pelayan publik. Nah, di sini dibilang hal apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja. Optionnya A. Melayani dengan ramah. Ini sudah memang suatu keharusan. Ini bukan ya. B. Memberikan informasi sebanyak mungkin. Ini juga sudah memang suatu rutinitas. Memberikan informasi yang valid ya maksudnya. Kemudian bertindak proaktif dalam pelayanan. Nah, ini kita simpan dulu. Melayani dengan ikhlas. Nah, ini juga sudah keharusan kita. Melayani dengan ikhlas. Kemudian yang E, menjaga perasaan supaya tidak mudah emosi. Ini juga sudah memang keharusan untuk bisa profesional, untuk bisa menjaga emosi, jangan terbawa emosi sampai ke kantor. Nah, tinggal jawaban yang tersisa itu bertindak proaktif dalam pelayanan. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Proaktif ini adalah lebih aktif. Jadi memang kita sebagai pelayan masyarakat, kita harus lebih aktif dalam pelayanan. Karena memang tugas kita untuk melayani masyarakat. Kita lebih aktif untuk melihat kebutuhan masyarakat itu apa, kebutuhan publik itu apa. Kita harus bisa menyesuaikan pelayanan dengan perkembangan yang ada di publik, sehingga pelayanan yang kita berikan itu tepat. Soal nomor 5. Saat pembayaran uang lembur, saya mendapatkan uang lembur yang melebihi jam kerja saya. Nah, di sini keterangannya kita mendapatkan uang tapi melebihi dari jam kerja kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang melebihi dari hak kita, maka kita harus jujur dan tegas untuk mengembalikannya. Kita lihat optionnya. A. Menanyakan ke bendahara. Ini kurang tepat ya, ngapain ditanya lagi? Harusnya kita memang sudah sigap mengambil tindakan, apapun yang bukan milik kita harus dikembalikan ke tempatnya. B. Mengembalikan kepada bendahara.
Nah, ini tepat ya teman-teman. C. Menerimanya dan menganggapnya sebagai bonus. Ini juga tidak boleh, karena bukan hak milik kita. D. Meminta pendapat kepada teman apa yang harus dilakukan. Ini juga kurang tepat. Harusnya kita memang sigap bertindak. E. Menerimanya dan pura-pura tidak tahu. Apalagi ini teman-teman, ini sangat dilarang. Jadi jawaban yang paling tepat itu memang yang B ya, mengembalikan kepada bendahara. Jadi kita itu harus jujur dalam keadaan apapun. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan jika ada pertanyaan, kalian boleh kok ketik di kolom komentar atau DM aku di Instagram. Terima kasih.